Halo, assalamualaikum. Inilah panduan singkat, panduan ringkas, to the point, cara lapor SPT tahunan untuk dokter tahun pajak 2025 yang dilakukan tentunya di aplikasi terbaru website Cortex DJP. Seperti apa? Mari kita simak. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, serta nyalakan lonceng agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada pihak-pihak rekan sejawat lain Anda yang membutuhkan informasi seperti ini, yakni panduan singkat to the point cara lapor SPT tahunan untuk dokter tahun pajak 2025. Untuk siapa? Ini adalah untuk orang pribadi yang sudah menggunakan tarif umum pasal 17 dan untuk dokter yang memperoleh penghasilan dari sebagai PNS, jasa praktik dokter, dan jasa praktik dokter mandiri. Ada 3 sumber penghasilan, yakni sebagai karyawan, sebagai jasa praktik dokter di RS atau klinik, dan jasa praktik dokter mandiri. Poin pentingnya, dokter itu tarifnya mengikuti tarif umum orang pribadi. Tarif umum orang pribadi adalah seperti ini, 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Untuk masing-masing lapisan penghasilan kena pajak seperti ini. Penghasilan kena pajak adalah sudah dikurangi dengan PTKP. Berapa PTKP? PTKP yang berlaku tahun pajak 2025 adalah seperti ini. Tidak kawin 54 juta dan seterusnya. Tidak kawin 3 tanggungan 67,5 dan kawin 3 tanggungan 72 juta. Poin penting berikutnya, menghitung penghasilan kena pajak ada 2 cara, yakni pembukuan dan pencatatan atau norma. Sebagian besar kita akan menggunakan norma ya, dengan syarat. Namun dokter bisa menggunakan norma hanya jika penghasilan setahun dari praktik dokter ini kurang dari 4,8 miliar rupiah. Dan step by stepnya seperti ini. Siapkan data dukung berupa daftar harta, daftar keluarga, daftar bukti potong, dan dokumen lain. Catatan penghasilan sebagai karyawan, catatan penghasilan praktik dokter di RS atau klinik, catatan penghasilan praktik mandiri, dan catatan penghasilan lain. Kemudian ini kami sudah menyiapkan template Excel yang akan memudahkan hidup Anda ya, template Excel yang akan memudahkan hidup Anda untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi untuk dokter. Di sini ada beberapa sheet yang sudah kami sesuaikan dengan yang dibutuhkan untuk pelaporan Cortex. Sheet petunjuk, sheet penghasilan sebagai karyawan PNS, sheet bukti potong, sheet catatan omset, sheet penghasilan neto atau norma, kemudian sheet penghasilan dalam negeri atau dan luar negeri lainnya, sheet bagaimana menghitung angsuran PPh 25 ya, dan sheet penghitungan PPh orang pribadi. Ini seperti ini template Excel-nya. Jika Anda sudah mengisi ini, maka niscaya Anda akan lebih mudah, lebih praktis, dan hemat banyak waktu dalam melakukan pengisian di SPT tahunan di Cortex nanti. Ini adalah untuk daftar bukti potong seperti ini ya nanti. Kemudian ini rekapitulasi peredaran usaha, catatan omset untuk pekerjaan bebas dokter. Dan ini adalah penghasilan dalam negeri dari usaha peredaran bebas. Saya ulangi, inilah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Dari angka ini ya 420 ini nanti dikalikan 50% di 210 juta. Penghitungan manual ya, ini adalah penghitungan manual dari Excel. Nanti Anda akan bisa membandingkannya dengan di Cortex nanti. Bagaimana jika hasil perhitungannya beda? Harusnya tidak akan beda sih. Namun jika terpaksa ternyata beda ya tentunya kita harus pakai yang Cortex. Namun sejauh ini tidak ada perbedaan. Berapa norma dokter? Aturan norma adalah di sini. Per 17 2015 normanya langsung to the point. Norma untuk dokter adalah 50%. Apa itu norma? Norma adalah pedoman penghitungan penghasilan neto untuk yang tidak menggunakan pembukuan. Singkat cerita, norma itu adalah menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto itu bahasa sederhananya adalah untung atau laba usaha dari omset.
Jadi jika diasumsikan ini omset dokter 100 juta, yang dianggap penghasilan netonya adalah di 50 juta. Syarat menggunakan norma, Anda harus sudah mengajukan pemberitahuan menggunakan norma. Videonya ada lengkap di video ini. Anda bisa dapatkan di tautan di deskripsi di bawah. Baik, sekarang kita memasukkan ke dalam SPT-nya. Kita harus sudah aktivasi akun Cortex, panduannya di video ini ada di deskripsi. Kemudian kita harus sudah punya sertifikat digital, panduannya di sini ada di deskripsi. Kita sudah bisa login Cortex dan kita masukkan. Anda login Cortex di sini, tampilan pertama seperti ini, lalu Anda klik posting SPT untuk menarik data-data bukti potong, untuk menarik data penghasilan Anda di tahun ini dan untuk menarik data harta Anda di tahun lalu. Sudah posting. Studi kasus di sini adalah gaji sebagai karyawan atau PNS, penghasilan praktik dokter di RS atau klinik, dan penghasilan praktik dokter mandiri. Isi seperti ini. Anda isi seperti ini. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini adalah penghasilan Anda sebagai gaji karyawan. Anda pilih ya. Ya, sebagai gaji karyawan, sekali lagi gaji sebagai karyawan, misal sebagai direktur rumah sakit, misal sebagai PNS dokter, ya, Anda pilih yang ini. Ini nanti untuk memasukkan gaji sebagai karyawan. Pertanyaan 1B1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Anda pilih ya. Pekerjaan sebagai praktik dokter adalah pekerjaan bebas, sehingga nanti kita pilih di sini. Apakah termasuk wajib pajak orang pribadi peredaran bruto tertentu? Kita pilih tidak. Itu adalah untuk yang UMKM. 1B3. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan itu? Ya. Kita pilih ya, karena dokter nanti akan menggunakan norma. Apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak ya, karena asumsinya di sini dokter ini hanya menerima penghasilan dari gaji direktur, dari praktik dokter di rumah sakit, dan dari praktik dokter mandiri. Penghasilan luar negeri, kita pilih tidak karena tidak memilikinya. Lalu seperti ini. Nomor 3 kita pilih tidak. Nomor 5 kita pilih status tanggungan Anda. Bisa di sini menikah 3 tanggungan. Pengurang nomor 8 kita pilih tidak. Kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Kita pilih ya. Apakah menerima penghambalian atau pengurangan kredit luar negeri? Tidak. Ini perhitungannya nanti akan muncul setelah kita isi angka-angkanya. FG bisa dikosongin. H. 13A. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh 25? Ini nanti situasional ya, kita bisa melihat kurang bayarnya akan besar enggak. Jika kurang bayarnya besar, maka kita nanti bisa melakukan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Lalu, nah ini 14A harta, 14B adalah utang, 14C apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah ini tergantung ya, tergantung Anda. Apabila Anda punya penghasilan bersifat final, misal dari menyewakan tanah bangunan, menyewakan ruko, ya, dan seterusnya, maka Anda pilih ya, penghasilan bersifat final. Apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Ini apa contohnya? Ini contohnya adalah jika Anda terima prive, jika Anda terima warisan di tahun yang bersangkutan. 14F pilih tidak, 14G juga pilih tidak. Sudah, nanti akan kita lihat isinya. Baik, berikutnya langsung isi L3B, rekapitulasi peredaran bruto. Pilih yang C ini, lalu pilih gambar pensil. Sekali lagi, 3B, pilih yang C di bawah ini,
lalu klik gambar pensil. Nah, Anda sudah punya kertas kerjanya di Excel, kertas kerjaan di Excel ini, maka silakan Anda salin di sini. Nah, Anda salin di sini, masukkan satu persatu bulannya. Total 420 juta, kita pilih simpan. Setelah L3B maka L3A4. Anda lihat L3A4 ya. Ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Angkanya sudah tertarik dari tadi 420 juta, normanya Anda ketik manual di sini ya. Angkanya sudah ketarik dari belakang tadi, normanya Anda klik 50%. Klik simpan. Maka akan muncul penghasilan netonya di 210 juta, lalu pilih konsep. Oke. Berikutnya Anda isi harta. Dan paling penting adalah nomor D. Ini semuanya penting. Harta masukkan aja semua, utang masukkan aja semua jika ada. C akan otomatis muncul, kemudian D penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan nanti dimasukkan, dan E daftar bukti potongnya. Kita fokus ke penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kita masukkan ini 240, ini pengurang penghasilan brutonya. Ini adalah pekerjaan Anda ya, penghasilan dari pekerjaan berupa gaji ya, sebagai karyawan ini Anda ini. Klik simpan. Dan berikutnya inilah bukti potong yang Anda miliki, Anda sudah tuliskan di Excel dan sudah cocok ya dengan yang muncul di daftar bukti potong di Cortex ini, karena memang akan otomatis masuk di sini. Ya, daftar bukti potongnya. Sehingga penghasilan PPh terutang dokter menurut Excel kita ada di PPh terutangnya adalah di 63,1 juta ya. Kemudian yang sudah dipotong pihak lain ada di 17,5 juta, sehingga yang harus dipotong sendiri adalah 45,6 juta. Ya. Ini kita kembali penghasilan yang sudah dipotong pihak lain di 17,5 juta ya, sesuai di sini. Terutangnya 63,1, sudah dipotong 17,5, angsuran belum pernah ada ya. Oh, atau ini contohnya sudah pernah ada angsuran ini di 1,1, dan PPh yang harus dibayar sendiri adalah 45,6, sudah dipotong 1,1, sehingga nanti kurang bayar SPT tahunannya di 44,4 juta. Neto sudah ada di sini 44. Kemudian sama ya, penghasilan PPh terutang setelah pengurang 63,1 ini. 63,1 sudah. Kredit pajaknya 17,5 juta. 44,4. Oke, kemudian 44,4 ini kurang bayarnya nanti adalah di, sebentar, mana tadi kurang bayar, ada di 44,4 ya. Kurang bayar tahunan di 44,4. Nah, inilah angka ini nanti ya, 44,4, 44,4. Angka ini nanti yang akan menjadi kurang bayar tahunan Anda. Nah, berikutnya untuk yang 13A ini Anda pilih ya, maka akan otomatis muncul. Jadi konsepnya seperti ini. Ini setahun di akhir tahun Anda membayar 44,4. Ini kan cukup memberatkan ya. Ini pasti akan cukup memberatkan. Nah, ini ada skema namanya angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Angkanya adalah 1/12-nya ini. Sehingga ya, 1/12-nya ini, sehingga nanti jika angkanya sama persis dengan tahun ini, maka tahun depan akan kurang bayarnya hampir mendekati 0 ya, karena sudah ada angsuran nih 3,8 kali 12 nanti. Gitu. Seperti itu pemirsa. Nanti simpan konsep bayar dan lapor, akan muncul kode billing dibayar, maka SPT akan otomatis berhasil dilaporkan. Tanda terimanya seperti ini. Tanda terima seperti ini.
Seperti itu pemirsa, panduan singkat cara lapor SPT tahunan untuk dokter. Untuk versi panjangnya Anda bisa simak di video di deskripsi di bawah. Ya, untuk versi panjang Anda bisa simak di tautan di video di deskripsi di bawah. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.